Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Azahra dari kelas PGB 3 semester 7. Di sini saya akan merangkum materi yang telah kita pelajari pada hari ini mengenai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pengertian pers dan perkembangannya. Pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mendefinisikan pers adalah suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang meletakkan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik dan segala saluran yang tersedia. Lalu ada isi Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers mengandung 10 bab dan 21 pasal. Bab dan pasal tersebut berisikan aturan dan ketentuan tentang pemberdayaan, penyosoran, asas, fungsi, hak dan kewajiban perusahaan pers, hak-hak wartawan, juga tentang Dewan Pers. Dewan Pers adalah lembaga negara yang mengatur dan bertanggung jawab atas kegiatan jurnalistik di Indonesia. Lalu ada peran dan fungsi dari pers. Peran dalam pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang pertama yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Ketiga, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM. 4, menghormati kebinekaan. 5, mengembangkan pendapat umum. 6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran. Dan yang terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Lalu fungsi pers adalah to inform, to educate, to control, to bridge, and to entertain. Lalu ada pengertian kode etik. Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode yang berarti adalah sistem pengaturan-pengaturan, dan etik yang berarti adalah norma perilaku. Suatu perbuatan dikategorikan etik apabila sesuatu sesuai dengan aturan yang menentukan perilaku baik manusia. Jadi, jika disatukan dengan bidang jurnalistik, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika para profesi wartawan dan ditetapkannya oleh Dewan Pers. Dari pengertian itu, kode etik secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan etika. Lalu kode etik jurnalistik. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bertindak buruk. 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional untuk melakukan tugas jurnalistik. 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampur adukkan fakta dan opini, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun kebenarannya. 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. 10. Wartawan Indonesia secara atau segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Dan yang terakhir adalah wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.